ini sudah siap semua ya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau persiapkan hati kita mau undang Yesus masuk dalam hati kita. Kita percaya bahwa hidup kita ada di tangan Tuhan, hidup kita ada dalam rencana Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan bersama-sama. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu. Sukacitamu Tuhan, biarlah kami memuji dan memuliakan nama Engkau, bersukacita bersama-sama, bersorak meninggikan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau bersukacita. Haleluya, amin. Ada sukacita sore hari ini? Amin. Hari ini kita mau sukacita bersama-sama, kita mau menari, kita mau melompat buat Tuhan. Dan kita percaya bahwa hanya kepada Tuhan Yesus kita mau bersandar. Kita mau pujian lagu Ailin, Ailin, Ailin.
berjalan ke Kanaan seperti orang Israel yang selalu berjalan ke Kanaan beserta dengan Yesus. Selamat bersukacita semua. Kita mau berjalan bertepuk tangan bersukacita. Kita mau sama-sama dengarkan firman Tuhan. Kemarin Musa sudah mengajak bangsa Israel untuk berjalan ke Kanaan. Kita mau dengarkan kelanjutan firman Tuhan. Siapkan hati kita. Kita mau menyanyikan lagu Ku Buka Alkitab. Selamat hari Minggu anak-anak Tuhan yang penuh semangat. Wah, apa kabar kalian sore hari ini? Ibu percaya dan bersyukur anak-anak pasti tetap sehat, tetap ceria dan semangat. Tadi sudah memuji Tuhan, bernyanyi, sekarang waktunya akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Anak-anak duduk yang tenang ya. Tidak mundar-mandir, tidak sambil makan, tidak sambil ngemil atau bermain, tidak sambil minum juga nggak sambil lihat HP ya. Ayo kita siapkan diri, anak-anak duduk tenang ya.
untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yuk kita berdoa, meminta pertolongan Roh Kudus. Anak-anak duduk manis, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Bapa di dalam sorga, Bapa yang mengasihi anak-anak, Tuhan yang mengasihi setiap anak. Terima kasih, kami mengucap syukur sampai pada sore hari ini Tuhan mengizinkan kami tetap sehat, ceria, semangat untuk beribadah. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan menguasai setiap pikiran anak-anak, setiap hati kami terbuka untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Anak-anak mau belajar dari sejak muda untuk belajar firman Tuhan. Mau hidup menyenangkan hati Tuhan, hidup takut akan Tuhan. Tuhan memberkati waktu jam firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Wah, masih ingat gak ya firman Tuhan minggu lalu? Tentang apa coba? Tadi Ibu Tin sudah nyinggung loh. Siapa ya? Musa bangsa Israel, lalu ada laut Teberau, ada pasukan Firaun, Raja Mesir tuh. Apa yang terjadi ya minggu lalu? Coba diingat-ingat. Ya, benar. Musa menuntun dan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, ya, lalu sampai di Laut Teberau. Wah, gak bisa maju lagi jalannya. Sementara tuh di belakang, ya, pasukan Firaun mengejar loh. Lalu bagaimana kelanjutannya? Ketakutan gak mereka? Oh iya, awalnya ketakutan. Lalu apa yang dilakukan? Wah, minta tolong sama Tuhan, berharap sama Tuhan, merendahkan hati, mohon pertolongan Tuhan. Tuhan mendengarkan? Tuhan mendengarkan. Hati yang rendah hati, ya, berharap pada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Tuhan mendengarkan. Apa yang Tuhan buat? Melalui tongkat Musa, ya, Laut Teberau terbelah dua. Dasar laut tuh sampai kering dan bangsa Israel bisa menyeberang. Wah, keren, menyeberang. Lalu yang mengejar itu pasukan tetap maju, ikut masuk ke dasar yang kering di Laut Teberau. Tetapi karena Firaun yang penuh kebencian, kemarahan, ya, setelah bangsa Israel sampai di seberang, semuanya sudah sampai di seberang, Tuhan menutup lagi Laut Teberau dengan air laut. Apa yang terjadi? Iya, bangsa Mesir, ya, pasukan Firaun itu tenggelam, ya, dan meninggal di tengah laut. Nah, itu anak-anak, minggu yang lalu anak-anak belajar firman bahwa mengandalkan Tuhan, rendah hati memohon pertolongan Tuhan, Tuhan pasti menolong. Nah, sore hari ini firman Tuhan dari Keluaran pasal 16 akan melanjutkan kisah perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Mereka sampai di padang gurun Sin. Wah, padang gurun Sin itu gak menyenangkan loh anak-anak. Seperti apa ya? Tidak menyenangkan itu. Yuk tetap duduk yang manis, duduk yang tenang, fokus. Kita lihat yang berikut ini. Nah, itu gambar yang paling atas, gurunnya berpasir. Sebagian ada yang berlumpur. Lihat, ada banyak tanaman juga. Tanaman apa ya? Coba lihat gambar yang dari dekat. Oh, semak-semak. Tapi semak-semaknya berduri loh.
Lihat gambar di sebelahnya. Durinya banyak ya, dan tajam lagi. Bukan itu saja anak-anak, ada juga loh binatang berbisa, seperti laba-laba, kalajengking, kadal gurun, ular, tuh yang ada di antara semak berduri, dan binatang berbisa lainnya. Ngeri gak sih? Keadaan yang sulit ya anak-anak. Selain itu, kalau siang hari cuacanya panas banget, kepanasan deh. Tapi kalau malam, ya ampun, dingin banget, kedinginan. Sungguh suasana dan keadaan yang tidak menyenangkan ya anak-anak. Nah, begitulah keadaan dan suasana di padang gurun Sin. Pasti anak-anak gak betah di sana. Belum lagi bekal makanan yang bangsa Israel bawa sejak dari tanah Mesir sudah mulai menipis. Ada juga loh yang sudah habis. Wah, mereka takut kelaparan. Mereka mulai marah-marah, bersungut-sungut. Kepada siapa? Kepada Musa dan Harun. Apa ya bersungut-sungut itu? Ngedumel, berkeluh kesah. Apalagi? Iya, ngomel-ngomel, cerewet. Anak-anak tahu nggak siapa yang memerintahkan dan mengutus Musa dan Harun untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, dari tanah perbudakan? Ya betul, Tuhan Allah. Tuhan Allah memerintahkan dan mengutus Musa dan Harun untuk membawa bangsa Israel dari tanah Mesir. Kalau mereka mengeluh, bersungut-sungut pada Musa dan Harun, menyalahkan Musa dan Harun, itu berarti mereka juga menyalahkan Tuhan, iya enggak? Nah, mereka marah-marah, mereka bersungut-sungut. Lalu apa yang terjadi? Suasana udah enggak enak, kedinginan, udah mau kelaparan, bekal sudah habis. Apa yang terjadi ya? Anak-anak masih duduk tenang ya. Kita menyaksikan yang berikut ini. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua, sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, "Kalau kami mati, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu." Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, "Petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir." Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi tampaklah pada permukaan padang gurun halus seperti embun beku di bumi. Ketika matahari panas, cairlah itu. Umat Israel menyebutkan namanya manna.
Musa berkata kepada mereka, Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu, menjadi makananmu. Pungutlah itu, masing-masing, segomer seorang. setiap pagi mereka memungutnya. Bagaimana anak-anak? Walau bangsa Israel bersungut-sungut, mengeluh, berkeluh kesah, ngedumel, menyalahkan Musa dan Harun, yang artinya juga menyalahkan Tuhan, apakah Tuhan marah? Oh tidak. Di video yang tadi, Tuhan berfirman bahwa Tuhan mendengarkan sungut-sungut bangsa Israel. Wah, keren ya Tuhan kita, luar biasa. Tuhan mendengarkan sungut-sungut bangsa Israel, tetap memelihara bangsa Israel dengan apa? Ya benar, pada petang hari Tuhan memberikan burung puyuh banyak sekali supaya bangsa Israel dapat memakan dagingnya. Lalu pada pagi hari Tuhan memberikan roti mana. Luar biasa Tuhan kita. Apapun keadaan dan kondisi bangsa Israel, Tuhan tetap memelihara. Nah anak-anak, ibu mau tanya, bangsa Israel tadi mengeluh, ya berkeluh kesah. Bagaimana dengan anak-anak? Kalau di rumah mama menyediakan makanan, pasti mau dimakan enggak? Misalnya nih, mama menyediakan nasi, sayuran, ada buah, tahu tempe. Itu makanan sehat loh. Anak-anak mau makan? Atau seperti bangsa Israel? Oh enggak enak, aku enggak suka. Kok yang gitu sih Ma, aku enggak mau. Aku enggak suka yang itu. Rewel, merengek-rengek, bersungut-sungut, minta dibelikan makanan yang lain. Anak-anak ibu beritahu, ya, orang tua menyediakan makanan untuk dimakan karena itulah pemeliharaan Tuhan melalui orang tua. Kalau kalian bersungut-sungut dengan makanan yang disediakan, mengeluh, sama gak kayak bangsa Israel? Itu berarti mengeluh dan menyalahkan Tuhan juga. Anak-anak, sayuran itu sehat, buah-buahan juga sehat. Ya, kalau anak-anak suka makanan yang seperti di McD, pizza, apalagi ya hamburger, itu makanan cepat saji. Itu kurang bergizi loh anak-anak. Kalau makan sayur, buah-buahan, makanan yang dimasak mama di rumah, itu sehat, bergizi. Yuk, ibu mau ajak kalian memperhatikan yang berikut ini. Makanan pokok dan sayuran sama banyak ya. Lebih banyak dari lauk pauk dan buah-buahan. Jadi, makan sayuran yang banyak itu penting. Makan buah-buahan juga perlu. Ada tambahan, yaitu minum air 1 hari 8 gelas. Supaya lengkap, harus rajin cuci tangan sebelum dan sesudah makan. Olahraga juga ya. Nah, itu tadi gizi seimbang ya yang sehat untuk kita konsumsi. Anak-anak mau ya kalau mama menyediakan
atau orang tua menyediakan makanan, dimakan, mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan selalu mencukupkan, memelihara melalui makanan yang disediakan orang tua. Ya, kita belajar pada sore hari ini bagaimana bangsa Israel dalam kondisi apapun tetap Tuhan pelihara. Berarti Tuhan juga memelihara kita semua dan anak-anak, ya, tidak berkekurangan. Apapun kondisinya, Tuhan yang penuh kasih tetap memelihara kita semua. Tapi kita bersyukur, berterima kasih juga kepada orang tua, bersyukur kepada Tuhan dengan makan apa yang disediakan. Jangan lupa cuci tangan. Seperti tadi dikatakan, sebelum makan, sesudah makan. Pada masa pandemi ini lebih sering lagi cuci tangan. Rajin-rajin. Olahraga di rumah. Lompat-lompat, bermain di dalam rumah. Ya. Yuk, ada ayat indah. Kita baca bersama-sama ya. Ditampilkan di layar ini dari Keluaran pasal 16 ayat 9. Kita lihat dulu ayat Alkitab yang ada di Keluaran 16 ayat 9. Kita semua membaca bersama-sama, yuk. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab Ia telah mendengar sungut-sungutmu. Nah anak-anak, apapun masalahmu, apapun keluhanmu, seperti ayat tadi yang kita baca, datanglah dekat ke hadapan Tuhan. Tuhan pasti mendengar. Yuk kita berdoa, mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa di dalam surga, Bapa yang mengasihi anak-anak, sungguh luar biasa Tuhan mengasihi setiap kami, setiap anak-anak. Tuhan tidak pernah membiarkan kami kesulitan. Tuhan mau mendengarkan doa kami. Tuhan mau mendengarkan keluhan kami. Terima kasih Tuhan ajarkan setiap anak-anak sejak masa muda mereka untuk hidup makin dekat dengan Tuhan. Hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan. Tahu kepada siapa mengeluh, kepada orang tua juga bisa kepada Tuhan. Mari Tuhan, Engkau memberkati setiap anak-anak. Memberkati kesehatan, memberkati pendidikan mereka saat belajar di rumah. Tuhan lancarkan semua kebutuhan, Tuhan melengkapi. Tuhan berkati orang tua dan pekerjaan juga usaha mereka. Kami juga ingat Tuhan berdoa untuk pasien di rumah sakit di masa pandemi ini. Mari Tuhan Engkau jamah sakit penyakit mereka. Tuhan penuh belas kasihan untuk membuat mereka sembuh dan boleh kembali ke rumah, ke tengah-tengah keluarga. Kami juga mau berdoa untuk para medis. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan memberkati tangan yang penuh kasih, melayani setiap pasien. Kami mau berdoa untuk setiap orang tua, Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan, memberkati dengan kesehatan. Kami percaya Tuhan, Tuhan mengasihi bangsa kami. Pada suatu hari, suatu saat, kami boleh dilalui dari penyakit COVID-19 ini. Dan suatu hari, kami semua boleh beribadah bersama-sama di gereja. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau sangat baik, Engkau Tuhan yang luar biasa.
Engkau dahsyat. Terima kasih untuk firman Tuhan dan ibadah pada sore hari ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari anak-anak, kita tetap dalam sikap berdoa. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak semua, sebelum kita selesai dengan ibadah ini, ada pengumuman. Jika anak-anak mau memberkati pekerjaan Tuhan di gereja, memberkati pekerjaan di gereja anak-anak bisa memberikan persembahan. Gimana caranya? Berikan kepada orang tua, nanti orang tua bisa transfer nih. Tuh, di layar bisa transfer ke sini atau dikumpulkan pada saat ke gereja, bisa diberikan ke gereja. Ya. Lalu yang kedua, protokol kesehatan tetap harus dilakukan. Tadi soal makanan tuh, makanan dan minuman dilakukan ya. Wah, itu keren. Kalau mau makan dengan gizi seimbang, kita sehat. Olahraga, cuci tangan. Kalau terpaksa harus keluar dari rumah, jangan lupa pakai masker atau pakai face shield nih seperti Bu Lisa. Baik. Yang ketiga ada lagi, tetap belajar yang semangat, rajin, walaupun online di rumah. Jangan lalai, ya jangan keasikan di rumah, bukan libur loh. Anak-anak gak libur di rumah, tetap belajar. Jadi harus sehat supaya bisa belajar, bisa konsentrasi. Ya, kita jumpa lagi hari Minggu yang akan datang di ibadah online kita. Dadah anak-anak, sampai jumpa.